Oke, di video kali ini saya ingin memberikan opini saya, tanggapan saya untuk Persik Kediri terkait dengan berita yang cukup mengagetkan ya untuk saya, terutama bagaimana Coach Javier Roca secara resmi sudah tidak menjadi pelatih dari Persik Kediri lagi. Nah, ini saya coba jelaskan dari awal dulu kenapa saya begitu mengikuti perkembangan Persik Kediri. Ya, karena di sini kan nggak semua subscriber saya dari supporter Persik Kediri yang subscribe saya dari tahun lalu ya. Jadi mungkin nggak tahu awal mulanya ini kenapa saya mengikuti Persik Kediri. Nah, pertama kali saya menonton Persik Kediri pertandingan pertama itu di bulan November pada saat Persib Bandung ketemu dengan Persik Kediri. Pada saat itu Persib Bandung menang 1-0 dengan Persik Kediri. Dan saya memberikan statement di situ bahwa Persik Kediri secara kualitas pemain memang layak kalah dengan Persib Bandung yang kualitas pemainnya boleh dibilang cukup berbintang ya di musim lalu. Tapi secara permainan Persik Kediri ini nggak layak kalah. Ini statement saya di pertandingan pertama saya menonton Persik Kediri lawan Persib. Nah, dengan statement yang saya berikan di awal pertandingan pertama saya nonton, artinya Persik Kediri ini tinggal kualitas pemainnya aja yang di-upgrade, yang ditambahkan. Bahkan saya bilang Persik Kediri ini tinggal mendatangkan pemain sayap yang matang aja. Karena kan di musim lalu Persik Kediri ini terlalu mengandalkan Ejezari ya untuk top skor tanpa ada pemain sayap yang memberikan jumlah gol yang tinggi. Jadi saya menyarankan Persik Kediri ini tinggal mengupgrade aja, menambahkan pemain sayapnya aja terutama di lini serangnya. Bukan berarti membuang Makado dan Ejezari. Itu maksud saya sebenarnya di dekat-dekat jeda transfer dibuka lah di akhir musim. Nah, itulah pertama kali saya melihat permainan Persik Kediri ini sangat bagus. Bola possession-nya bagus, skema melakukan penyerangannya bagus, dan skema bertahannya juga cukup bagus ya, melakukan full pressing. Jadi berapa kali Persik Kediri ini selalu saya bilang ngegas dari awal. Nah, ini kan semua berkat dari strateginya Coach Javier Roca. Nggak mungkin lah Persik Kediri bisa bermain bagus seperti itu tanpa adanya strategi dari pelatih, kan nggak mungkin. Nah, makanya saya begitu menyukai gaya permainan dari Coach Javier Roca yang bisa membuat skema permainan Persik Kediri ini melalui bola possession. Bahkan saya boleh katakan di Liga Indonesia di musim lalu yang bermainnya bisa bola possession itu hanya Persik Kediri dan Persebaya Surabaya. Hanya ada dua tim di Indonesia di musim lalu yang permainannya ini terlihat skemanya dari bola possession. Jadi membangun serangannya pelan gitu loh. Itu hanya ada Persik Kediri dan Persebaya. Nah, disitulah awal saya menyukai Persik Kediri dan juga Coach Javier Roca. Saya yakin betul bahwa Coach Javier Roca ini di musim depan ya, maksudnya di musim ini itu bisa membawa Persik Kediri akan bertengger di papan atas. Asalkan ya satu, jangan membuang pemain intinya yang sudah ngeklop, tapi mendatangkan pemain sayap yang tadi saya bilang. Nah, alhasil di jeda transfer kemarin Makado dan Ejezari out. Kita tahu Makado ini sebagai penyuplai assist paling banyak di Persik Kediri dan Ejezari sebagai pencetak gol paling banyak di Persik Kediri. Ini dua-duanya out. Kita lupakan dulu pemain-pemain lainnya lah seperti Septian Bagaskara, Resna Perhalabenta, Ibrahim Sanjaya, Fahmi ya, itu out ya sudah. Gak terlalu saya permasalahkan lah kalau itu. Tapi yang paling bermasalah itu sebenarnya di sektor lini tengahnya. Karena ciri khas utama Coach Javier Roca itu benar-benar bergantung kepada kreativitas dari pemain tengahnya. Dan Persik Kediri ini sudah terlihat cukup bagus di musim lalu dengan pemain tengahnya Makado, Taufik, dan juga Adi Eko atau Fitra Ridwan. Karena Marwin Angeles gak bisa ngeklop. Lama adaptasinya di musim lalu dengan skemanya Persik Kediri di bawah dari strateginya Coach Javier Roca. Jadi saya lebih condong cocok kepada Taufik, Adi Eko dan juga Makado atau mungkin Fitra Ridwan menggantikan Adi Eko lah. Nah, disitulah saya mulai bertanya nih, kok justru dua pemain yang penting ini pindah.
atau keluar gitulah intinya. Dan Persik Kediri langsung mendatangkan pemain yang cukup banyak. Abioso, Rahel, Yohanes Pahabol, Renan Silva terutama, Henderson. Yang menjadi pertanyaan untuk saya kan, apakah Renan Silva ini bisa mengganti peran Makado? Kalian bisa lihat video-video yang saya sudah ikuti perkembangan Persik Kediri, itu saya sempat bahas Makado dengan Renan Silva yang berbeda tipe. Saya sudah bahas ya, mungkin kalian yang baru nonton video ini bisa lihat di video-video Persik Kediri, di listnya Persik Kediri ada semua. Saya bahas di situ bahwa apakah Renan Silva ini bisa masuk dengan skema permainannya Coach Jeffrey Roca atau enggak nih? Ini kan pertaruhan karena tipenya ini berbeda Makado dengan Renan Silva. Alhasil sampai kemarin saya sudah buat videonya, ternyata Renan Silva sama sekali nggak ngeklop dengan strateginya Coach Jeffrey Roca. Akhirnya sekarang di dasar klasemen ya boleh dibilang Persik Kediri ini di zona degradasi di Peri Liga 1 selama 4 pertandingan belum pernah menang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa supporter Persik Kediri dan juga saya ya termasuk itu tetap mempercayai Coach Jeffrey Roca, padahal Persik Kediri di awal musim ini memperoleh hasil yang negatif. Kenapa supporter Persik Kediri nggak ada yang mempertanyakan kualitas Coach Jeffrey Roca atau minimal Coach Jeffrey Roca out gitu, komentar-komentar seperti itulah. Karena di setiap video yang saya buat mengenai Persik Kediri itu hampir nggak ada komentar yang menginginkan Coach Jeffrey Roca out. Artinya kan supporter Persik Kediri ini percaya dengan Coach Jeffrey Roca, termasuk saya, karena sudah terbukti kualitas dari strateginya Coach Jeffrey Roca ini cukup bagus di musim lalu. Tapi saya sudah bahas skemanya Coach Jeffrey Roca ini rusak karena Renan Silva. Saya sudah bahas di video kemarin ini pertaruhan Renan Silva dengan Coach Jeffrey Roca. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk saya sampai detik ini sebenarnya yang saya sebenarnya nggak ingin bahas. Tapi saya karena ini adalah momen menurut saya untuk saya bertanya kepada kalian dan juga manajemen ya, terutama manajemen Persik Kediri. Ini yang menentukan pemain datang dan keluar ini siapa? Karena saya nggak percaya jika ini murni karena Coach Jeffrey Roca yang sepenuhnya memegang kendali untuk membeli pemain dan menjual pemain. Kenapa saya begitu percaya dengan Coach Jeffrey Roca nggak sepenuhnya membeli pemain dan mengeluarkan pemain? Karena pemain yang didatangkan ini nggak masuk skemanya Coach Jeffrey Roca. Dari Renan Silvanya lah, kita fokus ke Renan Silva. Renan Silva ini bermain di Liga Indonesia, di musim lalu bermain dengan Madura United. Artinya Coach Jeffrey Roca sebelum mendatangkan Renan Silva ini kan pasti sudah paham karakternya Renan Silva ini bagaimana, masuk nggak dengan strateginya saya gitu, anggap saja saya Coach Jeffrey Roca gitu ya, masuk nggak skemanya Renan Silva dengan skemanya saya nih. Pasti kan Coach Jeffrey Roca sudah menganalisa, sudah paham. Jadi inilah yang membuat saya bertanya, sebenarnya yang membuat keputusan pemain datang dan keluar ini siapa? Apakah sepenuhnya dikendalikan oleh Coach Jeffrey Roca atau enggak? Karena buktinya ya kita lihat sama-sama, skema permainan Persik Kediri ini beda banget dengan di musim lalu. Bola possession-nya nggak dapet, skema penyerangannya yang saya sudah bahas berkali-kali di Renan Silvanya juga ngeblong gitu ya, nggak nyatu. Ya inilah sebenarnya yang saya ingin pertanyakan kepada manajemen Persik Kediri, dan mungkin supporter Persik Kediri ada yang mengerti ya silakan berikan opini kalian di kolom komentar. Karena kalau dari hati saya nggak terlalu percaya pemain yang didatangkan ini sepenuhnya dikendalikan oleh Coach Jeffrey Roca atau pemain yang diinginkan oleh Coach Jeffrey Roca. Ini yang menjadi timbul pertanyaan untuk saya. Nah, sekarang bagaimana kelanjutannya? Kita melihat sekarang Coach Jeffrey Roca sudah resmi sudah menjadi pelatih Persik Kediri. Apakah kita harus terus menyesali dengan kepergian Coach Jeffrey Roca? Ya nggak mungkin juga kan. Kita sebagai supporter Persik Kediri atau saya sebagai analisa Persik Kediri, mengikuti perkembangan Persik Kediri, ya mau nggak mau kan harus cepat move on ya, harus cepat ya sudah melupakan yang sudah terjadi, harus kembali lagi fokus di pertandingan. Karena
mengeluarkan, atau saya nggak tahu ya, Coach Javier Roca dikeluarin atau mengundurkan diri, saya nggak paham, saya nggak tahu. Tapi intinya kepergian Coach Javier Roca ini terjadi di saat BRI Liga 1 ini baru mulai, sedangkan Persik Kediri ini masih di klasemen bawah, belum memperoleh kemenangan, dan yang paling penting skema permainan dari Persik Kediri ini belum ngeklop dengan pemain-pemain yang didatangkan. Kita nggak bahas pemain sayapnya lah, Yones Pahabol, Abioso, ini dua pemain yang kita tahu kualitasnya cukup bagus. Yang saya ingin bahas ini kan di pemain tengahnya, Taufik, lalu Renan Silva, Fitra Ridwan, Adi Eko, Bayu Otto, atau mungkin Arthur Irawan. Ini pemain tengahnya yang belum menemukan skema permainan Persik Kediri. Tapi kan ibaratnya nih, saya masih tenang kalau masih dipegang Coach Javier Roca, ya masih percayalah Coach Javier Roca bisa membuat jalan keluar agar Persik Kediri ini skemanya bisa berhasil gitu ya, bisa kembali lagi kayak di musim lalu. Itu karena memang Coach Javier Roca masih melatih. Tapi sekarang kan sudah nggak ada nih Coach Javier Roca. Ya terus bagaimana gitu loh. Nah ini yang saya ingin minta kepada supporter Persik Kediri, yang saya bilang dari kemarin, tolong dikawal terus Persik Kediri, terutama di manajemennya. Ini Persik Kediri mau dibawa kemana? Karena jujur saya sebagai analisa gitu ya, saya mengikuti Persik Kediri, ya jadi apa ya, gini, Persik Kediri ini kan saya sudah bilang di musim lalu sudah bagus, tinggal cukup mendatangkan pemain sayap aja. Nah tiba-tiba pemain seperti Makado dan Edi Sari out, justru mendatangkan pemain yang saya sudah bahas, ya Persik Kediri ini harus ngulang dari, ya boleh dibilang 50% lah, karena masih ada Coach Javier Roca-nya, jadi saya bilang 50%, tinggal 50% sisanya ya pemain biar cepat ngeklop. Nah tapi justru nih Coach Javier Roca-nya ikut hilang, jadi mau nggak mau kan Persik Kediri dari nol lagi. Nah ini yang saya minta kepada supporter Persik Kediri, bisa menerima itu dulu, minimal bisa menerima bahwa Persik Kediri ini harus dari nol lagi. Yang kalian mau salahkan ya salahkan kepada manajemennya, kenapa harus dari nol lagi Persik Kediri, dari menentukan pelatihnya siapa nanti, lalu yang kedua pelatihnya ini cocok nggak untuk memiliki strategi nggak untuk skema permainannya Persik Kediri. Lalu yang ketiga, permainan Persik Kediri aja skemanya belum ngeklop dengan para pemainnya. Jadi apakah pelatih baru nanti bisa membuat klop nggak dengan pemain-pemain yang sejauh ini belum ngeklop di Persik Kediri? Lalu yang keempat, apakah para pemain Persik Kediri bisa langsung adaptasi dengan strategi barunya pelatih yang baru nanti? Nah ini kan kayak mengulang dari nol lagi. Jadi ibaratnya Persik Kediri sudah memiliki pemain, ya pelatihnya baru, ya harus mulai membuat chemistry baru lagi dari nol lagi. Nah inilah yang saya harus sampaikan kepada supporter Persik Kediri, harus bisa menerima, mau nggak mau ya harus bisa menerima Persik Kediri dari nol lagi. Dan kalau dari hati saya yang patut saya pertanyakan ya ke manajemennya Persik Kediri, ini Persik Kediri ini mau dibawa kemana? Ini yang timbul pertanyaan saya untuk detik ini nih, saya buat video ini yang saya ingin tanyakan itu. Ini manajemen Persik Kediri ingin membawa Persik Kediri kemana? Skema permainannya kan belum ngeklop, ya gimana caranya Coach Javier Roca harusnya bisa dipertahankan? Apa mungkin Coach Javier Roca-nya memang sudah nggak mau melatih Persik Kediri? Ya itu, saya juga nggak tahu. Kalau misalkan memang Coach Javier Roca-nya memang nggak mau lagi ngelatih Persik Kediri, ya artinya manajemen Persik Kediri ini kan tanda tanya, ada apa? Tapi saya nggak mau memberi tuduhan ya, atau menyangka ada sesuatu apa ya, karena sampai saat ini kan manajemen dari Persik Kediri terlihat tertutup kalau menurut saya. Terus saya bandingkan Instagram dari statusnya Coach Javier Roca dan Persik Kediri, ini juga berbeda, seperti berbeda ini apa ya, tujuan visi misinya. Coach Javier Roca di Instagramnya ya, ini cerita sedikit, itu kan hanya mengucapkan terima kasih ya sudah diberi kesempatan membela Persik Kediri dan juga untuk Persikmania. Nah tapi kalau dari foto yang diupload di Instagram resminya Persik Kediri, itu terkesan seperti memojokkan Coach Javier Roca. Kalau saya lihat dari kata-katanya itu
karena Persik Kediri di Piala Presiden gak memuaskan, lalu di 4 pertandingan lawan Rans imbang, lawan Bayangkara imbang, lawan Persita kalah, sisanya kalah gitu ya. Ini terkesan seperti memojokkan Coach Javeroka-nya, bukan memberikan motivasi lah, atau minimal ya kan Coach Javeroka sudah banyak memberikan dampak yang positif ya untuk Persik Kediri di musim lalu. Jangan lihat di musim ini doang gitu loh. Manajemen Persik Kediri harusnya yang membuat status kata-kata di Instagramnya Persik Kediri, tapi lihat di musim lalu bagaimana upaya jerih kerasnya Coach Javeroka bisa membuat Persik Kediri minimal nggak terdegradasi, lalu bahkan bisa memberikan permainan yang bagus. Ini seperti nggak dihargai kalau saya lihat. Makanya saya bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan manajemen Persik Kediri. Jadi ya saya secara pribadi ya kecewanya bukan dengan Coach Javeroka-nya keluar atau dengan pemain-pemainnya Persik Kediri, ya bukan, tapi manajemen Persik Kediri ini apa tujuannya membentuk tim Persik Kediri, mau dibawa kemana? Ini yang saya minta supporter Persik Kediri harus cari tahu. Makanya saya sering bilang kawal terus untuk Persik Kediri supporternya. Ya karena saya di sini kan hanya bertugas menganalisa aja ya perkembangan Persik Kediri di pertandingannya. Sebenarnya saya nggak ingin bahas lebih dalam lagi ke manajemennya, tapi ini menurut saya harus saya sampaikan dari sekarang biar supporter Persik Kediri ini ada sedikit ide atau solusi bagaimana melihat seperti ada persoalan di internalnya manajemennya Persik Kediri. Ini semoga supporter Persik Kediri bisa mengkawal, itu pesan saya yang pertama. Lalu yang kedua ya supporter Persik Kediri harus bisa menerima, harus bisa legowo melihat Persik Kediri harus seperti mengulang dari nol lagi ya. Tapi tenang, kita sama-sama support, kita tetap sama-sama lihat nanti dengan pelatih barunya siapa, lalu apakah permainan Persik Kediri akan lebih bagus lagi dibandingkan dari Coach Javeroka, kan kita nggak tahu ya. Tapi intinya ya sudah, lupakan yang masa lalu. Tapi ya pesan saya tetap kawal untuk manajemennya Persik Kediri. Dan yang kedua, kita juga kawal bagaimana nanti pelatih yang baru siapa, lalu kita lihat apakah bisa membawa Persik Kediri dengan permainan yang lebih bagus nggak dari Coach Javeroka. Kita akan sama-sama lihat, terutama yaitu PR-nya, bisa ngeklopin pemain-pemain yang baru, terutama di Renan Silvanya. Itu pesan saya yang saya ingin lihat nanti ya. Jadi tetap semangat untuk supporter Persik Kediri. Pesan saya tetap kawal untuk tim kesayangan kota Kediri, karena kita harus bersama biar kuat ya, sama-sama kuat. Dan ini pesan saya aja untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Ini semuanya untuk Persik Kediri. Jadi terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.